Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Alvina dan kebetulan saya yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf, nama Ibu siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga Bu Bidan. Ya. Saya Tiara. Maksud kedatangan saya ke Bu Bidan ini, saya ingin berkonsultasi mengenai sepupu saya yang sedang mengalami depresi. Wah, depresi ya Bu? Maaf jika boleh saya tahu, sudah berapa lama ya Bu beliau mengalami depresi tersebut? Sepupu saya ini sudah depresi kurang lebih itu 2 minggu Bu Bidan. Karena dia itu sudah kehilangan almarhum ibunya, yang mana dia sangat sayang sekali sama almarhum ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita ya Bu atas kepergian almarhumah. Masih Bu Bidan atas rasa bela sungkawa. Saya itu kasihan sekali Bu sama sepupu saya, karena dia itu kelihatan murung sekali atas kepergian ibunya itu. Saya juga bisa merasakan dan mengerti sekali kepada sepupu ibu tersebut, karena ditinggalkan orang yang kita sayangi itu tidak enak loh Bu. Apalagi itu kan ibu kita sendiri ya Bu. Jadi ya sangat hancur sekali pastinya perasaannya Bu. Ya walaupun saya masih memiliki ibu, tetapi saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan sepupu ibu untuk sekarang. Dan seharusnya kita juga tidak boleh terlalu larut dalam kehilangan ini. Kita tetap harus tabah dan ikhlas dalam menghadapi kehilangan. Kasihan almarhumah Bu, kalau sepupu ibu itu terus begitu Bu. Nah, itu yang saya bingungkan Bu Bidan. Saya datang ke sini itu untuk sharing cerita kepada Bu Bidan. Bagaimana sih sepupu saya itu tidak merasakan depresi lagi Bu? Kalau saran saya untuk ibu sih ya, mulailah menjadi pendengar yang baik Bu untuk sepupu ibu tersebut. Menempatkan bagaimana rasanya kita berada di situasi seperti itu, dan jika memang tidak bisa memberikan solusi, maka kita harus memberikan semangat seperlunya saja Bu. Jadilah sesama manusia yang berempati dan bertoleransi tinggi, sehingga bisa saling menghargai dan tentunya sadar akan pentingnya menjaga perasaan, sehingga akan lebih terbuka pandangan kita untuk mengetahui seseorang terdekat kita yang mengalami gejala depresi tersebut Bu. Dan untuk mendapatkan penanganan yang seharusnya secara medis. Jadi seperti itu ya Bu cara mengatasinya. Kita tuh hanya mengajaknya mengobrol agar beban pikirannya itu berkurang ya Bu. Iya Bu, jadi Ibu juga harus melakukan cara-cara yang saya sebutkan ini ya Bu, yaitu ada 9 sih Bu sepengetahuan saya, yaitu 1, kita harus berusaha untuk selalu mendampingi. Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan sepupu ibu tersebut bercerita, atau jika ia sedang bersedih atau menangis, maka ibu bisa memeluknya. Lalu yang kedua, memahami bahwa depresi merupakan penyakit. Ibu harus mengerti bahwa orang-orang yang tidak berhasrat melakukan aktivitas karena depresi itu bukanlah karena rasa malas Bu, namun mereka mengalami kondisi mental yang melelahkan. Ketiga, mendelegasikan bantuan berupa terapi atau obat-obatan. Ibu bisa meyakinkan si penderita untuk mendapatkan penanganan dari tenaga profesional. Jika psikiater meresepkan obat, ibu juga bisa membantu atau memantau, mengingatkan sepupu ibu tersebut agar meminum obat yang telah diberikan. Yang keempat,
memahami bahwa perilaku orang depresi itu bukanlah sifat asli mereka. Orang-orang yang sedang mengalami depresi akan menunjukkan perilaku yang mungkin membuat ibu tidak nyaman. Ingat, perilaku tersebut bukanlah karakter asli mereka. Yang kelima, mengekspresikan perhatian ibu. Dan ibu bisa menunjukkan perhatian dan rasa sayang sebagai orang terdekatnya. Selain itu, ingatkan tentang kebaikan Tuhan, Bu. Jika hal ini memang bisa membuatnya lebih tenang dan kembali bersemangat menjalani hidup. Lalu yang keenam, tetap menjaga diri sendiri. Depresi merupakan kondisi mental yang dapat menular ke orang lain, termasuk ibu. Saat mencoba membantu orang terdekat yang mengalami depresi, ibu harus mengontrol diri untuk tetap berada dalam kondisi mental yang sehat. Yang ketujuh, beri dukungan, Bu. Biasanya depresi dapat diatasi dengan obat-obatan dan terapi. Namun tentu saja prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, ibu harus bersabar menunggunya, Bu, agar beliau sembuh. Yang kesembilan, ajaklah beraktivitas. Orang yang sedang mengalami depresi akan merasa kesulitan untuk menyapa teman-teman atau orang di sekitarnya. Maka dari itu, ajaklah mereka untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Jadi seperti itu ya Bu Bidan. Iya, Bu. Terima kasih karena telah berempati dan juga memberikan cara-cara untuk mengatasi depresi ini. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya, sama-sama Ibu. Lagian kan itu memang sudah menjadi tugasnya seorang bidan, Bu, dalam memberikan informasi-informasi penting mengenai depresi yang dialami pada wanita. Saya juga senang sekali dapat membantu Ibu. Jika ada masalah lain, jangan sungkan-sungkan ya, Bu, untuk sharing lagi ke saya. Insya Allah saya dapat membantu Ibu. Baik, terima kasih Bu Bidan. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Mari Bu Bidan. Ya, mari.